Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Andi Tutorial. Setelah kita kemarin belajar berlatih membuat desain banner, saya kira berlatih membuat desain banner kemarin itu bisa jadi tutorial puncak ya, maksudnya itu tutorial terakhir di dalam mempelajari aplikasi CorelDRAW. Meskipun banyak sekali fungsi aplikasi CorelDRAW untuk mendesain buku, majalah, kalender, dan lain-lain, karikatur, tapi saya kira paling sering aplikasi CorelDRAW ini saya gunakan untuk mendesain banner. Kalau ingin berlatih membuat karikatur dan lain-lain itu bisa berlatih sendiri atau mencari tutorial di YouTube lain, jadi sumber lain ya. Kalau saya kira cukup di sini latihannya, kita membuat banner ini. Kalau teman-teman pemula, kalau mengikuti tutorial saya mendesain banner kemarin, sudah saya kasih beberapa contoh latihan ya, memulai membuat desain warung, membuat desain toko, membuat apa kemarin, banner, es teh. Kalau teman-teman mengikuti sudah bisa membuat banner seperti contoh-contoh saya kemarin, saya kira untuk membuat desain lainnya, membuat desain banner model lainnya itu saya kira sudah bisa ya, tinggal pengembangannya. Oke, langsung saja. Apa saja yang harus kita lakukan atau yang kita setting sebelum file Corel dibawa ke percetakan? Di sini sudah saya rangkum jadi 4 ya, yang harus kita perhatikan. Yang pertama, pastikan ukuran sesuai ukuran asli dalam kenyataan. Artinya jangan di skala. Misalnya di sini ya, kita mau membuat desain banner ukuran 3 meter kali 1 meter. Jangan kita membuat desain itu kita skala seperti ini, 30 cm kali 10 cm ya. Ini ukurannya sangat kecil. Kita harus men-setting ke ukuran nyata. Yang kedua yang harus kita perhatikan ini, pastikan layar laptop untuk mendesain sudah IPS. Mengapa layar laptop atau layar komputer itu harus IPS? Supaya hasil warna kita itu sesuai ya dengan yang di print atau yang dicetak. Kalau layar kita IPS, kalau merah seperti ini ya, nanti keluarnya ya merah seperti ini. Kalau IPS ini kadang itu adanya di LCD laptop yang sekarang ya. Kalau yang lama itu kadang masih Full HD HD itu kadang kan itu ya, warnanya di layar hijau keluarnya kuning, gak sesuai karena kita mendesainnya tidak menggunakan layar yang IPS. Kalau di percetakan itu saya kira sudah standarnya IPS ya. Kalau gak IPS itu gak mungkin ya, karena yaitu khawatirnya itu
hasil outputnya itu tidak sesuai dengan hasil yang di layar. Yang ketiga yang harus kita lakukan itu ini, convert teks ke dalam kurva. Mengapa harus kita convert teks ke dalam kurva? Karena di percetakan itu kadang tidak menyediakan font yang ada di laptop kita ya. Fontnya itu kadang ya standar bawaan Windows. Misalnya ini ya, saya kasih contoh, ini banner warung ini ya. Ini akan saya buka. Kalau di laptop tidak ada fontnya, nanti akan muncul, nah ini missing font. Coba kalau kita ke percetakan kemudian ada muncul seperti ini, otomatis fontnya tidak terbaca ya, tidak sesuai keinginan kita. Jadi harus kita lakukan ini, convert teks ke dalam kurva, artinya teksnya itu dirubah ke dalam objek. Bagaimana cara convert teks ke dalam kurva? Saya beri contoh ini. Ini kan kalau belum kita convert ke dalam kurva, bisa kita rubah-rubah fontnya ya. Font bisa kita rubah. Tapi kalau sudah kita convert to kurva, caranya klik kanan di teks ini, convert to kurva. Nah, otomatis dia sudah menjadi objek. Teksnya tidak bisa dirubah-rubah karena dia merupakan objek, bukan teks lagi. Ini sudah tidak bisa dirubah ya. Kalau ini masih teks, bisa kita rubah fontnya. Tapi ini tidak bisa, dia berupa objek, bukan font lagi. Oke, saya kira sudah paham ya, seperti itu ya cara convert to kurva, supaya ketika di percetakan itu tidak missing font. Atau seperti ini caranya, di edit, select all text. Nah, seperti ini semua teks sudah terseleksi, tinggal kita klik kanan convert to kurva. Nah, semua sudah berubah menjadi kurva atau objek, tidak bisa diedit, otomatis pasti bisa dibuka di percetakan, tulisannya tidak berubah. Kemudian yang harus kita lakukan lagi yang keempat ini, turunkan versi Corel. Misalnya ini saya menggunakan ini ya, file Corel X7. Kadang itu di percetakan itu masih menggunakan file Corel yang X4, belum X7. Jadi harus kita turunkan versinya supaya bisa dibuka ya. Caranya file, kalau yang belum tahu ya, file, save as, kita simpan 2 kali, berarti ya di sini versinya kita turunkan versi 14. Kita buat banner, kita buat folder banner siap cetak misalnya di sini ya. Ini kita beri keterangan X4, artinya file sudah kita turunkan versinya. Kemudian klik save. Oke, otomatis bisa dibuka di Corel yang masih menggunakan X14, Corel Draw 2014 X4 ya.
Ini untuk jaga-jaga kalau kita turunkan versinya ini ya. Oke, selanjutnya tinggal kita bawa ke percetakan, kita copy ke flash disk, kita bawa ke percetakan. Oke, itu tadi ya beberapa hal, beberapa setting yang harus kita perhatikan supaya di percetakan itu bisa berjalan lancar. Saya ulangi, yang pertama ini pastikan ukuran sesuai ukuran asli dalam penyataan, jangan diskala. Yang kedua ini pastikan layar laptop untuk mendesain sudah IPS supaya itu ya hasil warna sesuai di layar dengan hasil cetaknya sesuai. Kemudian yang ketiga, convert teks ke dalam kurva tadi ya untuk menghindari missing font. Yang keempat ini turunkan versi CorelDRAW, siap dibawa ke percetakan ya kalau sudah ini ya, perhatikan part ini. Oke, itu tadi ya sedikit wawasan setting yang harus kita perhatikan sebelum file dibawa ke percetakan. Semoga bermanfaat. Terima kasih yang sudah like dan subscribe channel Andi Tutorial, yang sudah mengikuti, yang sudah mau belajar di channel Andi Tutorial. Semoga ilmunya bermanfaat. Sampai ketemu lagi di tutorial Andi Tutorial selanjutnya ya. Masih seputar komputer, nanti saya kira kita akan belajar itu ya, Photoshop atau itu ya, Microsoft Word, insya Allah ya. Oke, terima kasih. Salam kenal dari saya dari Kediri ya, Jawa Timur. Kalau saya, teman-teman dari mana bisa komen di bawah, bisa terus sambung silaturahim, meskipun online itu nggak apa-apa ya, bisa tanya jawab juga di kolom komentar. Kalau saya bisa ya pasti saya beri pengarahan.